Om Swastiastu. Sebelumnya perkenalkan saya Ana Agung Masiwit Putri Utami, nomor absen 10 dengan NIM 231103128, kelas A1 Denpasar. Dan di sebelah Saya Nikadek Tinita Andari, kelas 5 SD. Nah, tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Mapel IPS SD dengan dosen Iketut Manik Astejaya SAG MPD. Nah, pada video ini saya akan membahas mengenai Indonesiaku Kaya Raya pada bab 6 buku IPS SD kelas 5. Nah, pada bab ini kita akan membahas 3 subbab. Yang pertama, bagaimana bentuk Indonesiaku. Yang kedua, Indonesiaku kaya hayatinya. Dan yang terakhir, Indonesiaku kaya alamnya. Nah, pada subbab yang pertama kita akan membahas mengenai bentuk geografis Indonesia yang merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Nah, Indonesia terdiri dari lebih 17.000 pulau yang tersebar dari Sabang di ujung barat hingga Merauke di ujung timur. Nah, beberapa pulau besar yang menjadi ciri khas di Indonesia, yang pertama ada Sumatera, Sulawesi, Papua, Kalimantan, dan Jawa. Nah, Indonesia juga dikenal sebagai negara maritim karena wilayahnya sebagian besar berupa laut. Nah, letaknya yang berada di garis khatulistiwa menjadikan Indonesia beriklim tropis dengan 2 musim utama. Jenny kira-kira tahu nggak apa aja musim yang ada di Indonesia? Hujan dan kemarau. Iya, benar banget. Nah, sebelum kita masuk terlalu jauh, Kak Gung mau nanya, kira-kira Jenny tahu nggak apa aja sih yang ada di peta? Kayak strukturnya apa aja tuh? Judul dan arah mata angin. Ya, benar banget ya. Nah, di peta terdapat judul peta, arah mata angin, skala, simbol, legenda, peta sisipan, dan tata warna. Nah, pada judul peta itu ada untuk menginformasikan jenis peta. Nah, kalau arah mata angin sebagai alat bantu untuk menentukan arah mata angin dari peta. Lalu ada skala, perbandingan ukuran besarnya gambar dengan keadaan yang sebenarnya. Nah, sedangkan untuk simbol merupakan tanda pada peta untuk mewakili keadaan sesungguhnya. Contohnya seperti simbol gunung, sungai, kota, provinsi, kabupaten, dan lain sebagainya. Nah, untuk legenda itu menjelaskan keterangan simbol pada suatu peta atau bisa juga pada gambar lainnya. Nah, untuk peta sisipan itu peta yang lebih detail yang disisipkan pada peta utama. Nah, lalu tata warna. Nah, simbol warna sebagai penggambaran keadaan tempat di sebuah peta. Nah, kita lihat contohnya ya. Nah, ini terdapat peta sebuah provinsi yakni NTB, yaitu Nusa Tenggara Barat. Ya, benar. Nah, dari peta ini kita dapat beberapa fakta ya. Nah, yang pertama, NTB merupakan wilayah kepulauan. Lalu di sebelah utara berbatasan dengan Laut Flores. Nah, yang ketiga, sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia. Sebelah barat dibatasi dengan Selat Lombok. Sebelah timur dibatasi dengan Selat Sape. Lalu terdapat wilayah dataran tinggi dan dataran rendah. Dan yang terakhir memiliki beberapa gunung berapi seperti Gunung Rinjani, Gunung Tambora, dan sebagainya. Nah, seperti yang Kak Gung jelaskan tadi, Indonesia juga merupakan negara maritim, yang artinya negara yang sebagian besar wilayah berupa perairan dan memiliki kawasan laut yang luas. Nah, adapun ciri-ciri negara maritim, yang pertama memiliki wilayah laut tentunya ya. Yang kedua, memanfaatkan laut untuk kesejahteraan rakyat. Yang ketiga, memiliki transportasi laut. Yang keempat, memiliki perdagangan laut. Dan yang terakhir, memiliki armada militer untuk menjaga kelautan di wilayahnya. Nah, di Indonesia juga banyak sekali ya lautnya.
dan juga tentu ada manfaatnya. Nah, yang pertama ada sebagai sumber ikan dan makanan laut lainnya. Yang kedua sebagai tempat wisata laut dan wisata bahari. Yang ketiga sebagai energi alternatif seperti pembangkit listrik, tenaga angin, dan lain sebagainya. Nah, selain negara maritim, Indonesia juga termasuk negara agraris. Apa sih maksudnya? Nah, negara yang sebagian besar rakyatnya bermata pencarian dengan bercocok tanam. Nah, hasil bercocok tanam ini dapat dijadikan usaha untuk memenuhi kebutuhan mereka. Nah, ciri-ciri negara agraris itu seperti yang pertama, memiliki wilayah daratan yang luas sehingga bisa dimanfaatkan sebagai lahan pertanian atau perkebunan. Nah, yang kedua memiliki sawah, ladang, dan kebun yang luas. Yang ketiga, masyarakatnya memenuhi kebutuhan hidupnya dan berkegiatan ekonomi dari hasil pertanian. Nah, kenapa Indonesia juga termasuk negara agraris? Nah, karena jika dilihat di peta ada banyak sekali gunung berapi yang masih aktif. Nah, abu vulkanik gunung berapi dapat menyuburkan tanah yang berada di sekitarnya. Nah, artinya tanah di negeri kita berupa tanah subur yang merupakan sumber daya alami yang penting untuk pertanian dan perkebunan. Nah, selain Indonesia, ada beberapa negara yang merupakan negara agraris. Nah, contohnya seperti India, Vietnam, Thailand, Brazil, dan China. Dan masyarakat yang tinggal di daerah maritim maupun agraris tentunya memiliki budaya yang dipengaruhi oleh kebiasaan masyarakat dan kondisi alam daerahnya, yaitu budaya maritim dan budaya agraris. Nah, hasil budaya bisa berupa benda atau pakaian, alat-alat pekerjaan, alat permainan rumah dan transportasi, serta makanan dan pakaian tradisional serta permainan tradisional. Nah, contohnya yang pertama seperti perahu atau kapal laut tradisional. Nah, dengan kondisi geografis yang memiliki banyak wilayah perairan, nah kapal laut dan perahu merupakan kebutuhan penting agar masyarakat bisa tetap terhubung antar pulau satu dengan pulau lainnya. Nah, selain itu masyarakat bisa mengeksplorasi sumber daya alam laut seperti ikan untuk memenuhi keperluan hidup mereka. Nah, yang kedua tentu saja ada pasar ikan nih. Nah, pasar ikan terbentuk dari kebutuhan masyarakat pantai untuk dapat menjual hasil tangkapan mereka. Dengan adanya pasar ikan, masyarakat lain juga dapat dengan mudah memenuhi kebutuhan mereka akan hasil laut. Nah, ada juga alat pemotong dan penumbuh padi. Nah, alat ini dibuat untuk mempermudah petani dalam melakukan panen dan pengolahannya. Nah, dengan semakin meningkatnya teknologi pertanian, peralatan tradisional ini sudah banyak digantikan dengan mesin modern yang membuat pertanian semakin cepat selesai. Nah, lalu yang terakhir ada festival laut atau festival padi. Nah, biasanya festival ini diselenggarakan sebagai bentuk rasa syukur masyarakat setempat kepada Sang Maha Pencipta. Selain itu, pesta ini juga sebagai ungkapan dan agar hasil laut atau hasil panen mereka tetap melimpah. Contohnya pesta laut atau hajat laut yang rutin dilakukan para nelayan di pantai Pangandaran. Nah, ada masyarakat Dayak Kayan di Bulungan, Kalimantan Utara juga memiliki pesta panen padi yang dikenal dengan nama Lep Mali Alu Kabang. Nah, di Bali kira-kira ada nggak, Jen? Pesta padi seperti itu? Ada. Namanya apa? Jenny tahu nggak? Enggak. Nah, contohnya itu seperti Mesegara Giri Kerti yang itu di laut, tujuannya mengharmonisasikan hubungan manusia dengan laut. Nah, lalu ada Mekiyis atau Mapaktoye. Nah, kalau untuk padi ada Subak. Nah, di mana merupakan sistem irigasi tradisional Bali yang menjadi warisan budaya dunia UNESCO.
Jenny, setelah selesai subbab yang pertama, Kak Gung punya nih beberapa soal yang bisa Jenny jawab. Nah, silakan. Nah, yang pertama itu, warnailah pulau besar Indonesia. Tadi apa aja pulau besarnya, Jenny? Ada Sumatera, Jawa, Kalimantan, Papua, dan Sulawesi. Nah, silakan nih pakai ini warnainya. Yang kedua, sebutkan 5 pulau besar di Indonesia. Nah, yang tadi Jenny silakan menjawab. Nah, yang ketiga, apa yang dimaksud dengan negara kepulauan? Tadi apa negara kepulauan? negara yang wilayahnya terdiri dari satu atau lebih gugusan kepulauan. Ya. Atau banyak memiliki pulau ya, seperti itu. Nah, yang keempat, berilah tanda silang pada pernyataan yang benar. Yang pertama, Indonesia berada di benua Eropa. Benar atau salah? Salah. Oke, Indonesia berada di benua Asia. Nah, yang kedua, Indonesia memiliki 1 zona waktu. Salah atau benar? Salah. Indonesia memiliki 3 zona waktu. Yang terakhir, Indonesia negara kepulauan. Benar atau enggak? Benar. Iya, itu dia jawabannya. Sini. Nah, pada subbab yang kedua kita akan mempelajari tentang Indonesiaku kaya hayatinya. Nah, Indonesia merupakan negara yang terkenal dengan keanekaragaman hayatinya. Sebagai negara kepulauan, membuat tempat tinggal kita ini menjadi rumah berbagai jenis flora dan fauna, baik itu di darat maupun di laut. Nah, selain itu Indonesia juga memiliki beraneka ragam macam suku. Nah, keanekaragaman hayati menerangkan tentang berbagai macam kehidupan. Bisa keanekaragaman genetik atau sifat, jenis dan spesies, serta ekosistem. Keanekaragaman flora dan fauna di Indonesia bisa dibagi menjadi 3 wilayah, yaitu wilayah Indonesia Barat atau Asiatis, Tengah dan Timur atau Australis. Wilayah tengah disebut juga dengan wilayah peralihan yang memiliki ciri khas tersendiri. Nah, wilayah timur memiliki kemiripan dengan flora dan fauna di Australia. Adapun wilayah barat memiliki kemiripan dengan flora dan fauna di Asia. Nah, fauna Indonesia Barat atau Asiatis dengan fauna Indonesia Tengah atau wilayah peralihan dibatasi dengan garis Wallace atau garis merah ini. Lihat ini. Iya. Lalu fauna Indonesia Tengah atau wilayah peralihan dengan Australis atau wilayah timur dibedakan atau dibedakan ini dengan garis Weber atau garis kuning. Nah, bisa dilihat ya di peta keanekaragaman flora dan fauna Indonesia ini ya. Nah, flora dan fauna di Indonesia juga memiliki beberapa ciri. Nah, untuk di flora Indonesia Barat,
Wilayah ini memiliki ciri hujan yang tinggi sehingga floranya beraneka ragam. Nah, pada wilayah ini terdapat hutan lebat yang ditumbuhi tanaman seperti meranti, keruing, rotan, dan jati yang bisa dijadikan kayu pertukangan. Nah, selain itu ada tanaman kemuning, hutan bakau, dan rawa gambut. Nah, sedangkan fauna di Indonesia Barat, ciri-cirinya untuk mamalia umumnya memiliki karakteristik berbadan besar seperti gajah, badak, rusa, banteng, kerbau, dan lain sebagainya. Nah, terdapat juga berbagai primata seperti bekantan, owa Jawa, dan orangutan. Jadi pernah nggak lihat kira-kira orangutan atau owa Jawa nih? Orangutan. Orangutan pernah. Nah, untuk reptil seperti ular, kadal, biawak, buaya, dan lain sebagainya. Untuk burung ada burung hantu, elang, merak, dan lain sebagainya. Nah, untuk ikan, ada berbagai macam ikan tawar seperti pesut, mahakam, ikan arwana, dan sebagainya. Nah, sedangkan untuk di Indonesia Tengah, pada floranya, wilayah tersebut memiliki curah hujan yang rendah dan relatif kering, membuat flora di wilayah Indonesia Tengah didominasi oleh stepa tropis dan sabana. Nah, contohnya flora tipe peralihan antara lain anggrek, cengkeh, cendana, pala, dan eboni. Nah, flora di daerah pantai akan mirip dengan flora di wilayah timur, sedangkan flora di gurun memiliki kemiripan dengan yang ada di Kalimantan. Nah, sedangkan untuk fauna di Indonesia Tengah, jumlahnya itu tidak sebanyak wilayah barat dan timur. Nah, yang mamalia ada anoa, babi rusa, monyet hitam, kuskus, tarsius, dan lain sebagainya. Sedangkan reptil ada komodo, buaya, biawak, ular. Untuk burung ada maleo, kakatua, seperti nuri, lalu ada rangkong, dan lain sebagainya. Nah, untuk di Indonesia Timur, pada flora didominasi oleh hutan hujan tropis, hutan musim, dan hutan bakau di daerah pesisir. Nah, contohnya itu seperti matoa, pohon sagu, ficus, jati, merbau, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan untuk fauna di Indonesia Timur itu memiliki karakteristik ukuran tubuh yang tidak terlalu besar dan mamalianya berkantong. Nah, untuk mamalia seperti kuskus, kanguru, walabi, landak irian, dan kelelawar. Sedangkan reptil ada kadal, buaya, biawak, ular, dan lain sebagainya. Nah, pada burung seperti cendrawasih, kasuari, nuri, maleo, dan lain sebagainya. Nah, Jenny, Kak Gung punya nih soal lagi. Ya, Jenny bisa jawab ya. Kak Gung bantu. Nah, perhatikan gambar berikut. Tulis nama hewan dan daerah asalnya. Ini gambar apa aja nih? Komodo. Ya. Lalu daerahnya? Jadi Nusa Tenggara Timur. Ya, benar. Nah, lalu yang kedua ini gambar apa aja nih? Cendrawasih. Ya, benar banget. Ini tahu nggak daerah asal cendrawasih? Papua. Ya. Nah, yang ketiga ini apa nih? Orangutan. Iya, benar banget. Nah, dari mana kira-kira? Kalimantan dan Sumatera. Iya. Nah, yang kedua ada tulislah cerita pendek tentang satu hewan khas Indonesia dan mengapa ia perlu dilindungi. Nah, Jenny bisa nih bikin karangan. Hewan kesukaan Jenny apa? Ada berjelas. Iya, boleh. Itu dijadikan cerita. Silahkan Jenny. Nah, sudah coba. Ya, oke. Terima kasih Jenny. Nah,
Kak Gung lanjutkan sedikit materinya ya. Nah, masyarakat cenderung karena banyak nih flora dan fauna kita ini, nah yang ada di sekitar kita itu juga perlu dimanfaatkan. Nah, oleh karena itu wilayah Indonesia karena memiliki banyak keanekaragaman, nah bisa nih kita jadikan. Nah, yang pertama sebagai sumber bahan pangan, lalu sebagai bahan obat-obatan, nah seperti cacing untuk membuat obat tifus, lalu kulit buah kina untuk obat anti malaria, kumis kucing untuk mengobati infeksi saluran kencing, dan yang terakhir kayu putih sebagai bahan dasar minyak kayu putih. Dan banyak sekali ya tentunya ya. Nah, lalu ada bahan kosmetik sebagai bahan kosmetik, lalu yang keempat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, subbab yang ketiga kita akan mempelajari mengenai Indonesiaku kaya alamnya. Nah, selain memiliki sumber daya alam hayati, negara kita juga memiliki sumber daya alam non-hayati. Nah, bisa juga disebut sumber daya alam abiotik, yaitu sumber daya alam yang berupa benda-benda mati seperti tanah, air, dan barang tambang seperti minyak, bumi, gas alam, besi, emas, perak, dan timah merupakan sebagian dari barang tambang yang menjadi kekayaan Indonesia. Nah, barang tambang ini bisa diolah menjadi bahan-bahan dasar untuk membuat berbagai macam produk. Nah, sumber daya alam bisa dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu sumber daya alam yang bisa diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak bisa diperbaharui. Nah, sumber daya alam yang dapat diperbaharui merupakan kekayaan alam yang masih dapat dibudidayakan kembali apabila sudah habis pakai. Nah, contohnya seperti hasil pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan hasil hutan. Nah, adapun air, tanah, dan udara merupakan sumber daya alam yang dapat diperbaharui karena air akan langka saat musim kemarau, namun saat musim hujan air akan melimpah. Untuk udara kotor dapat diperbaharui dengan cara menanam tumbuhan sehingga udara di sekitar akan kembali bersih dan segar. Adapun tanah yang tidak subur dapat diperbaharui melalui pemberian pupuk alami atau kompos. Nah, sumber daya alam yang tidak bisa diperbaharui merupakan sumber daya alam yang akan habis jika digunakan terus-menerus. Nah, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui meliputi seluruh hasil tambang. Kelestarian sumber daya alam akan terancam jika manusia tidak memanfaatkannya dengan bijak. Nah, seperti banyaknya hutan gundul yang dapat mengakibatkan banjir, tanah longsor, kekeringan. Lalu ada rusaknya hutan bakau. Lalu lingkungan yang rusak akibat pertambangan yang akan mengakibatkan kerusakan hutan di daerah tambang, pencemaran udara akibat debu dan asap, lalu ada pencemaran air dan tanah akibat limbah buangan tambang. Nah, lalu yang keempat ada terancamnya populasi jenis hewan dan tumbuhan. Nah, seperti itu Jen. Nah, Kak Gung juga punya nih soal untuk subbab yang ketiga. Nih, Kak Gung bantu nanti ya kalau Jenny nggak bisa. Nah, yang pertama isikan tabel berikut dengan contoh hasil alam Indonesia. Tahu? Oke. Nah, ini bisa gambar nggak? Nah, ini nih, gambarlah hasil alam yang ada di sekitar rumahmu. Ini mau gambar apa? Oke, coba.
Wah, bagus sekali ya gambaran Junita. Wah, bisa dilihat. Nah, selanjutnya kita akan melakukan karya wisata di daerah kita nih. Nanti Kak Gung kasih lembar kerja siswa. Nah, di situ di tempat nanti kita akan mengamati lalu menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Siap, Jenny? Oke. Nah, Jen, setelah kita mengamati tadi nih, nah sekarang coba jawab ya lembar kerja yang sudah Kak Gung siapkan. Oke, dibaliknya lagi ya satu-satu. Iya. Sekian karya wisata kita pada kali ini. Terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf jikalau ada salah kata. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.